Halo guys, ketemu lagi dengan Ardiansa. Pada kesempatan ini, Ardi akan sharing informasi mengenai virus corona yang dijelaskan oleh Dr. Ronald Irwanto, seorang dokter spesialis penyakit dalam, khususnya di bidang infeksionis. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Saya kebetulan bekerja sebagai Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Pengendalian Infeksi Indonesia saat ini. Nah, ini kita mungkin harus kasih menjelaskan dulu ya, kenapa sih ada sampai istilah lockdown. Jadi boleh dibilang sekarang Italia lockdown, Amerika mau lockdown, Australia juga lockdown, Malaysia, semuanya negara menyatakan lockdown kan gitu. Nah, ini semua meniru, kayaknya istilah ini meniru dari China ya. Nah, kenapa begitu? Karena secara pengendalian berdasarkan ilmu pengendalian infeksi itu sebenarnya ada 3 cara penularan penyakit ya. Satu, droplet borne, artinya menular lewat percikan. Kedua adalah contact borne, dia menular lewat kontak. Ketiga adalah airborne, jadi menular lewat udara. Dalam kondisi reguler, penyakit corona ini dia adalah 2, droplet borne dan contact borne Pak Kami. Jadi ini yang paling banyak ditularkan melalui udara juga. Melalui udara itu dalam kondisi khusus. Jadi kalau misalnya petugas kesehatan ya, pasiennya udah jatuh koma, kita mau pasang ventilator kah, atau kita melakukan tindakan-tindakan provokatif yang di mulut, gigi dan sebagainya. Nah, itu aerosolized, baru dia airborne, jadi dia udara. Tapi dia droplet itu dia menularnya lewat percikan atau juga kontak. Jadi misalnya orang batuk-batuk nih gitu ya, dia lupa terus udah batuk, dia salaman, kemudian yang diajakin salam, kemudian dia usap-usap wajah, nah itu kemungkinan. Nah, makanya kenapa ada istilah social distancing. Social distancing itu kita menjarakkan orang 1-2 meter kira-kira, supaya jangan kena percikan. Nah, yang beresiko terkena infeksi itu adalah yang dalam kerumunan tuh, yang jaraknya mungkin deket-deket, rapat-rapat, saling bersalaman, saling ngobrol. Nah, itu makanya di China itu kita, di Wuhan itu kita lakukan, mereka melakukan yang namanya extremely lockdown. Jadi yang namanya lockdown di situ nggak setengah-setengah, langsung dikunci. Begitu datang merebak wabah virus itu, langsung itu semua masyarakat dikunci di rumah, bank tutup, sekolah tutup, semuanya tutup, militer datang ke situ, kemudian logistik semua dia bagiin. Nah, maka dari itu memang betul seperti yang guru saya katakan tadi, bahwa kalau ada suatu kondisi situasi dan kondisi seperti itu, memang harus ada skenario berikutnya. Tapi saya hari ini benar-benar mengapresiasi pemerintahan pusat ya, karena ini ada pembukaan wisma atlet, kemudian ada tindakan-tindakan nyata ya, rapid test datang, APD datang dan sebagainya, yang buat kami sebagai medis di lapangannya itu sangat melegakan gitu Pak Kami. Nah, jadi kita nih droplet di lockdown. Nah, ini juga jangan sampai misleading, karena penggunaan masker bedah yang digunakan itu harus digunakan bukan pada orang yang sehat tapi orang yang sakit gitu. Jangan sampai orang yang sehat malahan menggunakan masker, kemudian malah menciptakan peluang untuk tertular. Karena saya tadi memperhatikan ya, ada sejawat pakai masker gitu, dalam 2 menit itu 6 kali dia touching face-nya. Jadi kita pakai masker, sebenarnya kita sehat nih, tapi kita kan itu WHO udah menyatakan jangan sentuh wajah, area wajah. Tapi gara-gara pakai masker melorot, dia naikin. Nah, ini udah terus mau ciptakan peluang tuh, gitu ya. Nah, jadi harus digunakan secara tepat guna, jangan sampai terjadi rush. Nanti yang bingung nanti Dokter Tirta, gitu ya. Jadi itu satu. Terus kedua, hand hygiene ya, sanitizer. Kalau misalnya tidak ada, bisa Pak cuci tangan dengan di rumah tangga pakai sabun dan air yang mengalir supaya drainage. Nah, Pak Karni menyambung tadi pertanyaan Pak Karni mengenai rapid test ya Pak Karni ya. Nah gini, saya melihat kemarin dari perhimpunan sejawat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia, itu membuat rekomendasi yang tertulis ya dari mereka, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ketua PDS Paklin Indonesia, Prof. Aryati. Saya sangat apresiasi sekali dengan hal ini. Kenapa? Karena saya sangat cocok sekali, karena gini, saya dokter internis ya, yang memang subspesialis saya di penyakit infeksi ya, konsultan infeksi.
Jadi begini, dalam bidang kami itu ada 2 macam tes, Pak Kami. Ada yang namanya screening test, ada yang namanya confirmation test. Nah, rapid test yang disampaikan itu adalah tes antibody, Pak Kami. Jadi tes antibody itu begini, setiap kali ada virus atau mikroorganisme apapun itu masuk ke dalam badan kita, maka akan dipukul oleh antibody, kan gitu. Dan gitu. Nah, antibody ini, rapid test itu sebenarnya memeriksa antibody ini nih Pak Kami. Jadi, kuat, ya, kuat atau tidak? yang diukur bukan kuat atau tidaknya, dia ada atau tidak. Oh, ada dulu. Ya, tapi jangan lupa nih, yang diukur oleh rapid test, yang diperiksa itu adalah antibodinya, bukan eksistensi virusnya. Gitu. Nah, ini Pak Kami, jangan sampai nanti terjadi false positif di sini. Sebab bisa aja begini, kalau kita terinfeksi virus, katakanlah kita terinfeksi virus corona, pertanyaan nomor 1, apakah kita pasti langsung sakit menimbulkan gejala, atau bisa baik-baik aja, gitu ya? Mungkin dalam kondisi seperti ini bisa aja nih, kan kita juga influenza juga dari mana-mana ya, kita mungkin ada influenza dari mana-mana, mungkin kita kontak dengan orang influenza, tapi mungkin kita nggak menimbulkan gejala influenza. Kalau boleh jadi nanti diperiksa antibody influenzanya misalnya ada, bisa jadi itu positif tuh, kayak gitu. Contoh lain misalnya ya. Tentang kalau misalnya penyakit typhoid aja ya, beberapa tahun yang lalu itu CDC mengeluarkan suatu klausul gitu ya. Kalau misalnya orang terinfeksi, jadi kita makan nih sembarangan kan, makan sembarangan, kemudian teringesti ya, masuk kuman tifoid ke dalam Salmonella typhi itu ke dalam tubuh kita. Kalau kita masuk 10 pangkat 5 aja jumlah kumannya 100.000 aja, itu baru 25% loh yang bergejala tifoid. Tapi antibody udah muncul. Nah, jadi bisa kalau misalnya kita memakan 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 jumlah kuman tifoid itu masuk, bisa aja tuh antibody muncul, tapi orangnya nggak sakit Pak Kami. Nah, ini yang kita takutnya, jangan sampai nanti terjadi suatu misleading di sini. Jadi, wah, ini screening test dengan rapid test dikerjakan, antibodinya muncul, corona, maka dia dianggap mengidap virus corona. Tidak, ini harus kita lakukan tes konfirmasi lagi, gitu. Nah, tes konfirmasi ini yang sekarang punya nilai paling tinggi itu adalah polymerase chain reaction, jadi PCR. Jadi ada 2 tuh Pak Kami. Nah, ini nanti mungkin harus dipahami oleh teman-teman di komunitas bahwa bisa jadi Pak, nanti begitu kita tes dengan rapid test, itu namanya screening, bukan tes konfirmasi loh. Jadi kalau kita mengacu pada definisi dari Kemenkes, yang konfirmasi itu kalau tes yang dia anggap infeksi corona itu kalau tes konfirmasinya positif, bukan screening test. Rapid test ini saya kasih contoh misalnya begini ya, kalau antibody. Katakanlah misalnya ada 10.000 orang kita lakukan rapid test. Dari 10.000 orang itu mungkin bisa aja 5.000 positif. Tapi dari 5.000 ini Pak Kami ya, ini sebenarnya 5.000 ini positif, 1 mungkin dia pernah kontak tapi dia nggak sakit, atau 2 dia pernah terinfeksi corona dari jenis lain, bisa aja ada cross reaksi. Nah, kemudian dari 5.000 ini dilakukan konfirmasi tes dengan PCR, ternyata yang positif cuma 2.000. Jadi artinya yang dia mengandung virus corona cuma 2.000, bukan 5.000 dari screening test ini. Nah, saya setuju sekali sebenarnya dengan rapid test ini. Kenapa? Karena rapid test ini biar bagaimanapun juga bisa digunakan untuk melakukan screening. Jadi siapa yang harus dilakukan untuk konfirmasi tes? Kita rakyat Indonesia ada 250 juta. Nggak mungkin kita 250 juta kita lakukan PCR, langsung konfirmasi. Jadi kita bisa lakukan rapid test, kita bisa memilah-milah siapa yang dilakukan konfirmasi, siapa yang tidak. Tapi memang satu harus tepat guna. Jadi artinya kita harus menentukan siapa targetnya. Ya, kedua adalah jangan sampai jadi misleading, kemudian menimbulkan kepanikan di komunitas awam Indonesia, tahu-tahu jadi 10.000 misalnya, gitu ya, gara-gara rapid test ini. Jadi ini saya kira perlu dipahami dan dicermati. Nah, mengenai penyakit corona itu sendiri Pak Kami, ya, biarin selesai dulu. Nah, mengenai penyakit corona sendiri, Pak Kami, mohon saya diupdate Dr. Erlina dari baru kalau ada yang kurang. Jadi begini. Sebenarnya gini ya, satu kita lihat ya dari segi endemisitas ya.
Sekarang kalau kita tanya misalnya, kita pernah takut nggak? Kita pernah nggak jalan-jalan sebelum corona ini ya? Kita pernah nggak sih kita jalan-jalan di halte bus, di mana gitu ya, dengan menggunakan masker atau jadi panik? Pernah nggak? Artinya gini pertanyaan saya, kita pernah takut dengan penyakit TB nggak? Kemudian booming, ya kan? Bahwa, wah, situ TB loh, jangan, ayo kita social distancing jauh-jauh. Kemudian semua rame-rame kita pakai masker, ya kan? Padahal Pak, to be honest, TB itu, nggak tahu Dokter Alina, mungkin kita nomor 2 kali di dunia ya. Nomor 3 ya. Endemis nomor 3 di dunia. Jumlah TB itu adalah kasus lama. Kemudian jumlah kematiannya dari awal sampai sekarang itu juga lebih banyak. Sekarang mungkin yang lebih heboh lagi di persahabatan juga banyak MDR TB mungkin di seluruh Indonesia. Sekarang ada Kopi TB dan sebagainya ya, ada organisasi-organisasi profesi yang concern untuk itu. Tapi pernah nggak kita takut sama TB? Padahal TB itu sama, TBC ya, maksudnya TB itu TBC. TBC itu sama, penularannya droplet juga. Sama-sama kalau misalnya ada orang TBC harus masuk dirawat di rumah sakit, dia juga harus masuk ruang isolasi dan sebagainya. Dan itu lewat udara juga bisa kan TBC? Iya, jadi airborne droplet, ya droplet terutama. Nah, jadi itu kita harus cermati. Prinsipnya adalah, ya Pak, gini, penyakit corona ini kenapa bisa menimbulkan kematian? Itu nomor 3 yang mau saya sampaikan di sini. Karena begini, itu soal reseptor Pak. Jadi reseptor itu adalah tempat menempelnya mikroorganisme virus ke dalam badan kita. Itu prinsip penyakit infeksi. Saya kasih contoh begini ya. Kenapa sih sekarang kita udah mengenal yang namanya virus influenza ya? Virus influenza. Kenapa? Influenza itu hanya menyerang saluran nafas atas. Dia kan nggak ada kan influenza virusnya menyerang perut atau menyerang saluran kemih. Kenapa lo sakit mencret? Oh, karena saya influenzanya di usus nggak pernah. Jadi selalu influenza itu di saluran nafas atas. Sebaliknya kayak misalnya penyakit TBC, ya nggak hanya di paru loh, walaupun mungkin 60-70% di paru, tapi TBC itu bisa menyerang tulang. Ada yang namanya TBC tulang, TBC kelenjar. Bahkan dulu waktu saya masih jadi muridnya Prof. Zubairi, itu di RSCM kami menemukan TBC di indung telur gitu. Ya, jadi TBC bisa di mana-mana, sementara satu di sini. Nah itu karena reseptor, tempat melekatnya mikroorganisme influenza hanya di saluran nafas atas. Problemnya adalah si virus corona ini dia mempunyai reseptor di alveoli, yaitu gelembung paru gitulah mungkin ya istilah awamnya. Nah begitu dia masuk ke situ, itu yang membuat terjadi suatu peradangan yang luar biasa di dalam gelembung paru itu, menyebabkan gangguan perfusi atau pertukaran udara, akhirnya orangnya meninggal. Tapi yang kenapa bisa seperti itu? Nah ini Pak, ini kita sebenarnya nggak bisa prediksi ya, apakah yang tua atau yang muda. Kalau kita lihat data di China, saya dengar-dengar memang katanya banyak yang tua yang meninggal, tapi di Italia banyak yang muda. Nah ini kalau nggak tahu ya Dokter Erlina ya, ini kalau menurut asumsi saya mungkin bisa benar bisa juga salah. Itu tergantung dari high affinity receptor, epitop dia. Jadi kalau misalnya dia reseptornya itu tinggi di alveolus, maka dia akan tendensi kecenderungan untuk menginfeksi alveolus, menimbulkan peradangan itu tinggi di situ. Nah akibatnya orang jatuh ke dalam kondisi ARDS ya, atau kita sebut acute respiratory distress syndrome. Ini yang kita nggak bisa cegah, nggak ada obatnya. Bagaimana mengurangi reseptor di alveolus, bagaimana mengurangi kemungkinan itu, atau sudah terjadi ARDS, obatnya ini kita belum ada, gitu. Nah, ini memang betul Pak, sangat melukai semua ya. Jadi nggak dari sekedar di masyarakat sipil aja, tapi juga dari pemerintah pun, saya yakin juga mengalami kesulitan ya. Tapi kalau saya di lapangan menilai, saya Pak ya, maaf ya, maksud saya ini dari segi tenaga medis, itu menilai tindakan pemerintah sudah sangat maksimal gitu ya. Dan artinya ketika saya mendengar, saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, ketika saya mendengar, oh Wisma Atlet dibuka, kemudian sudah ada bantuan APD, rapid test dari China gitu ya, saya cukup ada rasa terharu gitu ya. Jadi artinya sebenarnya cukup cepat ya. Nah mengenai lockdown, kita jelas mungkin kalau dari postur kita sekarang, kalau menurut hemat saya sendiri,
kita mungkin nggak bisa se-ekstrim di China. Karena nanti seperti yang Pak Karni sebutkan, jangan-jangan nanti APBN merosot sampai minus 3% gitu ya. Nah itu yang kita nggak mau terjadi suatu defisit ekonomi. Jadi memang ini cocok judulnya Pak Karni, si malakama bangsa kita. Semuanya dalam kondisi sakit. Kami juga para tenaga medis, tadi Dr. Erlina juga cerita, Prof. Zubair juga cerita. Kami juga terus terang aja dalam kondisi, kami ini manusia juga, jadi kami memang dalam kondisi gentar. Tapi kami mau nggak mau, suka nggak suka, kita terikat oleh sumpah dan kami selalu berniat di tenaga medis itu selalu berniat menolong pasiennya. Nah jadi tapi kira-kira mungkin ini Pak Kami yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin saya tanya, ya. Dok. Tadi disamakan dengan kita juga punya TB yang udah lama, TBC. Betul. Bahkan saya dengar itu 11 orang meninggal per hari. Ya. Per jam. Per jam. Kalau sehari itu 24 jam, berarti 254 orang per hari. Ya. Dan berapa sebulan? Ya. Tapi kenapa kita nggak ribut? Ya, itu dia. Karena justru itu yang seringkali kan sebenarnya kita ini ya kita pertanyakan. Apa gara-gara ini heboh di dunia luar, kita juga ikut heboh? Ya. Kan biasanya kita begitu. Ya. Tergantung dunia luar. Ya. Nah itu salah satu alasannya. TBC katanya bernaun Ya. meninggal. Ya. Kalau ini kan cepat sekali meninggalnya. Ya. Problemnya adalah mungkin karena memang penyakit ini baru ya, jadi baru dikenal dan saat ini ya jadi banyak trial, jadi juga para ahli masih artinya bongkar pasang nih, bagaimana kita trial mengobati kondisi seperti ini. Tapi sebenarnya sih Pak Karni gini, kalau kita berpikir dengan saya mau berpikir mengajak komunitas berpikir dengan akal sehat ya supaya kita jangan terlalu panik ya. Gini, sebenarnya kami juga dari Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia tanggal 19 Maret 2020 kemarin itu Prof, kami mengeluarkan suatu surat pernyataan bahwa ujung-ujungnya memang kebiasaan hidup sehat. Karena begini, kontak, dia kan bisa menular lewat kontak ya, menular lewat kontak itu jadi kita salaman sama orang yang tertular yang mungkin dia sebelumnya bersin dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan. Itu sebenarnya tuh udah kebiasaan-kebiasaan yang udah dari kecil, mungkin dari sejak zaman nenek moyang kita udah diajarin itu. Ya kan, kemudian jangan menyentuh-nyentuh wajah. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi WHO tuh merekomendasi banget. Jadi udah begini-begini kita kucap-kucap gini segala macam. Itu yang bikin transmisi itu jadi makin cepat karena dia kontak. Kemudian surat dari kami juga kemarin menghimbau supaya jangan yang sehat yang digunakan masker. Karena itu rush masker. Kami tenaga kesehatan tadi saat ini sedang kekurangan APD. Jadi supaya masker ini digunakan dan dialokasikan secara tepat guna. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan satu lagi mungkin Pak yang mungkin saya mau himbau juga kepada masyarakat, jangan takut lapor diri. Karena sekarang saya mudah-mudahan saya salah ya, tapi kok saya merasanya masyarakatnya takut lapor diri karena takut di stigma. Jadi begitu dia terkena COVID, langsung jauh-jauh semua tetangganya satu RT menyuruh dia gitu ya. Tidak. Harus melapor ya, apalagi sekarang udah ada Wisma Atlet, kalau nggak salah sekarang udah 71 orang masuk situ ya, jadi itu suatu kelegaan sekali. Terima kasih untuk pemerintah pusat. Jadi jangan takut melapor, karena dengan melapor itu semua Bapak Ibu akan menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan banyak orang. Jadi kira-kira gitu Pak kami. Tadi yang saya ingin lebih jelas lagi kan penularannya ada dua, yang satu kotak badan, Ya. yang satu droplet. Mana yang lebih besar antara disebabkan droplet ataukah dari kotak badan? Ya. Nah ini sejauh ini Pak kami belum ada rilis ya, belum ada press release dari WHO mana droplet atau kontak yang lebih berperan. Tapi yang jelas karena dia droplet dan rilis, himbauannya memang cuma satu oleh WHO itu, avoid crowded. Jadi jangan berada di dalam suatu yang kondisi yang crowded. Maka itu tepat sekali tadi ya, misalnya ada petugas keamanan, ada yang crowded ya dibubarkan. Bahkan kemarin nggak tahu itu di Malaysia pakai drone katanya.
Jadi ada crowded itu dari drone ditembakin pakai kembang api gitu, terus kemudian gitu. Nggak benar ya? Hoax ya? Oh ya, maaf kalau gitu ya. Tapi apa namanya? Saya dengar, jadi upaya-upaya itu dilakukan oleh WHO. Pokoknya jangan hindari crowded, hindari kerumunan. Itu aja. Ya, nah jadi kenapa? Karena close contact tuh, Pak Karni. Jadi kalau misalnya Pak Karni misalnya ini jarak kita lebih dari 2 meter kira-kira ya. Katakanlah ada percikan, nggak kena Pak Karni. Tapi kalau kita crowded di resepsi pernikahan lah, arisan kah, atau mungkin kegiatan-kegiatan rohani dan sebagainya, nah itu yang bahaya tuh. Jadi kita close contact. Nah ini yang kenapa Wuhan itu dia benar-benar extremely dia bilang tutup semuanya. Yang dari Wuhan nggak boleh keluar, yang dari luar juga nggak boleh masuk Wuhan. Semua kegiatan apapun, sekolah, bank, semua extremely tutup. Karena dia udah tahu nih. Jadi begitu caranya. Problemnya adalah sekarang, ini yang saya tadi sampaikan tadi, apakah memang lockdown itu terminologinya seperti apa? Saya nggak tahu tuh lockdown di Amerika, lockdown di Inggris. Beda-beda, ada total, ada mid, lockdown, ada baca-baca. Seperti itu Pak Rani. Tapi saya kenapa saya menjadi yakin bahwa di China itu, Wuhan itu dalam waktu mungkin kurang lebih 1 bulan ya, itu sampai dilaporkan itu zero growth. Jadi saat ini nggak ada kasus baru corona lagi di Wuhan. Jadi dia boleh berbangga diri, malahan sekarang dia ekspor alat APD ke Italia dan sebagainya. Ya, nah cuman gini, itu kan ideal. Tapi tentu kita harus sesuaikan juga dengan kondisi bangsa dan negara kita. Jangan sampai kita lockdown, kemudian kita crash down. Itu yang mungkin saya itu. Ya. Baik. Oke guys, demikian tadi penjelasan dari Dr. Ronald. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.